Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah sekalian, ya, anak-anak kelas 10 yang berbahagia. Di pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, ya, pelajaran kita, pelajaran khat sesuai dengan qawaid penulisan huruf khat naskhi. Ya, tanpa memperpanjang kalam, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang khat naskhi, ya. Kemarin kita sudah menuliskan huruf fa dan qaf, itu huruf yang terakhir, fa dan qaf, ya. Taib, di kesempatan yang kali ini kita akan melanjutkan huruf setelah fa dan qaf. Ini huruf kaf dan lam, ya. Jadi coba perhatikan baik-baik. Nanti semoga antum bisa menulis seperti yang Ustadz tulis. Ya, kita mulai dengan bismillah. Yang pertama kita menuliskan huruf kaf dulu. Baik, perhatikan huruf kaf itu, ya, dia asalnya adalah huruf alif, ya. Antum jadi pertama itu cukup menulis huruf alif dulu, huruf alif seperti ini, ya, huruf alif. Nah, kemudian antum ditambahkan dengan huruf ba, namun tanpa kepalanya, ya. Kalau ba itu kan ada kepalanya, nah dia seperti ini saja. Ditambahkan sedikit titik di atasnya seperti ini supaya lebih cantik. Nah, kemudian antum buat seperti ini. Nah, ini huruf kaf. Perhatikan sekali lagi, ya. Jadi huruf kaf itu sebenarnya gabungan antara huruf alif dan ba, ya. Ya, Ustaz ibaratkanlah, Ustaz buat huruf alif dulu, ya, huruf alif seperti ini. Ini huruf alif. Ya, kemudian Ustaz buat huruf ba. Nah, namun kepala ba-nya kita hilangkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Ini alifnya pertama seperti ini. Kemudian kita buat huruf ba-nya. Ini badannya seperti ini. Ya, baru kita tambahkan titik di atas huruf alif seperti ini, ya. Nah, baru buat seperti ini. Nah, inilah huruf kaf. Ya, ini huruf kaf. Jadi gabungan antara huruf alif dan ba. Sekali lagi, ya. Seperti ini, alif, baru kemudian huruf ba, ya, lengkungannya. Nah, huruf ba itu seperti yang antum ketahui, huruf ba itu ditulis tidak di atas garis sepenuhnya. Jadi huruf ba itu seperti ini, ya. Nah, ini garis bantu. Perhatikan di sini, ini garis bantu, ya. Dia bagian yang pertama ini dia tidak menyentuh garis bantu, namun dia ada sedikit celah. Perhatikan, ya, ini ada celah di sini kan. Nah, dia tidak menyentuh garis bantu. Nah, lihat di sini, ya. Nah, jadi huruf kaf itu begini juga penulisannya. Nah, seperti huruf ba tadi. Ada celah di sini. Ini ada celah. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, itu cara membuat huruf kaf. Huruf kaf ketika sendiri bentuknya adalah seperti ini. Bisa dipahami, ya? Taib. Nah, sekarang kita akan coba menulis huruf kaf ketika dia berada di awal kata. Ya. Huruf kaf ketika dia berada di awal kata, maka bentuknya seperti ini. Dia seperti huruf dal. Nampak? Ini garis bantunya. Nah, seperti itu. Itu huruf kaf ketika dia sendiri. Ya. Contoh misalnya kita buat kata kitabun.
Oh, afwan. Oh, kita contohnya dulu ya. Ini huruf kaf. Namun ada juga bentuknya yang lain yang dia memanjang seperti ini. Ya, jadi kaf di awal kata itu ada dua bentuk. Nah, seperti ini ya. Ini kaf jenis yang kedua ketika dia berada di awal kata. Baik. Nah, misalkanlah kita gabung kata huruf kaf di awal kata ini dengan huruf yang lain. Misalnya kita buat kata kitabun misalnya ya. Kita buat kata kitabun. Perhatikan. Ya, kitabun. Nah, seperti ini dia, kitabun. Nah, ada sedikit mungkin ya bentuknya berbeda ketika dia bertemu dengan huruf alif, misalnya ya, atau huruf lam. Misalnya kata kana, misalnya kita buat ya, kana. Ini kaf ketika bertemu dengan alif. Seperti ini bentuknya, ya. Misalnya kita buat contoh kata kana. Ya, atau kata kulliyatun. Nah, ini kalau dia bertemu dengan huruf lam sama seperti kata kana, ya. Ya, nah ini dia. Nah, ini kalau huruf kaf ketika dia berada di awal kata. Nah, sekarang kita coba selanjutnya membuat huruf kaf ketika dia berada di tengah kata, ya. Jadi bentuknya ada yang seperti ini. Nah, ini huruf kaf ketika dia berada di tengah kata. Contoh ya, kita buat kata yaktubu misalnya, yaktubu. Misalnya kata yaktubu. Kemudian kita ada bentuk yang kedua yang pakai kaf memanjang. Ya, bisa seperti ini dia bentuknya. Nah, ya seperti ini kalau bentuk kafnya memanjang. Apalagi misalnya huruf kaf yang ada di tengah misalnya. Nah, ini hanya beberapa contoh ya. Yaktubu yang bentuk kaf yang pertama yang tidak memanjang, kemudian bentuk yang kedua yang dia memanjang. Baik, yang kaf yang di tengah lagi misalnya kata
um, yaksibu misalnya ya, yaksibu. Nah, seperti ini ya, yaksibu. Nah, inilah beberapa contoh dari penulisan huruf kaf ketika dia berada di tengah ya. Atau kita buat contoh yakunu misalnya, yang lain lagi ya, yakunu. Nah, inilah dia. Baik. Nah, ini kaf ketika dia berada di tengah kata. Nah, yang terakhir kita coba menuliskan huruf kaf ketika dia di akhir kata. Kaf di akhir kata bentuknya seperti kaf ketika sendirian ya, tidak bersambung dengan huruf lain. Mirip seperti itu. Jadi bentuknya adalah seperti ini cara menulisnya. Perhatikan ya. Nah, seperti itu nulisnya. Ini agak sedikit panjang ya, Fuan. Nah, itu. Kita buat sekali lagi. Nih ya. Ya. Ini beda dengan huruf dal. Beda dengan huruf dal. Kalau huruf dal dia lebih pendek daripada huruf kaf. Jadi contoh huruf dal itu memang hampir sama dengan huruf kaf, namun huruf dal dia lebih pendek. Nah, seperti ini huruf dal. Kalau kaf dia seperti ini. Dia lebih panjang ya. Kemudian tulis seperti ini. Kelihatan kan beda huruf dal sama huruf k, hampir sama memang, namun huruf dal dia lebih pendek, sedangkan huruf k itu dia lebih panjang. Bisa dipahami di sini ya? Oh ya, hampir lupa. Huruf kaf itu perhatikan cara membuatnya tadi. Bisa lupa seperti alif begini, kemudian disambung dengan huruf ba. Ya, sekali lagi. Nah, untuk membuat huruf kecil di tengahnya ini, maka letaknya itu di sini. Perhatikan ya. Dia begini bentuknya. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak boleh lebih rendah. Jadi ibaratkanlah untuk membuat huruf kaf, maka cara membuatnya seperti tadi. Huruf alif kasih titik seperti ini ya, baru tambahkan huruf ba begini. Afwan ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan di sininya. Nah, seperti itu deh huruf kaf. Nah, sekarang kita buat contoh huruf kaf yang dia berada di akhir kata. Contoh misalnya adalah kata yuhibbunaka. Contoh ya, yuhibbunaka. Perhatikan contohnya.
Nah, yuhibbunaka ini contohnya. Apalagi huruf kaf yang berada di akhir. Misalnya kata laka yang simple ya, kata laka misalnya, perhatikan sini. Nah, jadi seperti inilah penulisan huruf kaf ketika dia sendirian, kemudian dia bersambung dan letaknya di awal, di tengah dan di akhir. Ya, untuk kaf yang di akhir ini tidak ada bentuk kafnya yang bentuk panjang. Oh, mungkin ada, tapi ini hanya beberapa kali digunakan, tidak sering ya. Seperti ini dia di akhir. Tapi ini jarang ya, ini jarang. Ya, nampak ya? Nah, kita buat sajalah contohnya. Oh, afwan, kita masuk dulu ke huruf lam ya. Nah, ini tadi sudah selesai huruf kaf. Nah, sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf lam. Nah, huruf lam dengan huruf kaf ada kesamaannya ya, sama-sama menggunakan alif. Jadi huruf lam itu juga ditulis awalnya adalah dengan huruf alif. Perhatikan cara membuatnya. Nah, ini huruf alif ya. Nah, setelah itu kalau huruf kaf tadi disambung dengan huruf ba, adapun lam dia disambung dengan huruf nun. Jadi dia gabungan antara alif dan nun, namun tanpa kepala huruf nun yang ini. Nah, tidak perlu ini, hanya cukup lengkungan yang selanjutnya, yaitu yang seperti ini bentuknya. Nah, jadi alif dan nun. Maka cara menulis huruf lam adalah pertama untuk membuat alif seperti ini, baru sambungkan dengan huruf nun, tambahkan sedikit titik di atasnya. Nah, ini huruf lam ya, huruf lam. Sekarang coba bedakan apa beda huruf lam sama nun. Kalau nun lengkungannya dia lebih bulat, sedangkan ba dia tidak lengkungan bulat ya, dia tidak bulat seperti huruf nun namun sedikit memanjang. Bedakan ya, perhatikan ini huruf lam, ini lam. Nah, tengok sini gabungannya dengan huruf nun. Kemudian ini huruf ba, huruf kaf, alif, kemudian bertemu dengan ba. Nah, kelihatan kan bedanya? Jadi lam itu dia lebih melengkung, sedangkan ba dia lebih memanjang ya. Kita buat lagi perbandingannya ya. Alif, kemudian nun seperti ini. Ini huruf lam, sedangkan huruf kaf itu dia alif, kasih titik di atasnya, kemudian dia huruf ba memanjang begini. Ini huruf lam dan kaf. Itulah beda antara lam dan kaf. Taib, ini huruf lam ketika dia berada di awal kata ya. Nah, sekarang bukan di awal kata namun ketika dia sendirian. Sekarang kita coba menuliskan lam ketika dia berada di awal kata. Hanya satu bentuknya ya, seperti ini dia bentuk lamnya. Ya. Atau bisa juga begini. Jadi bentuknya itu dia bisa begini atau dia bisa begini ya. Tapi misalnya kita buat kata al-baitulah, misalnya kita buat contohnya ya, ketika lam di awal kata itu. Afwan, kita buat contoh kata al-basu.
albasu. Ya. Nah, ini bentuk yang dia naik, ya. Atau misalnya kata lastu atau lasta juga boleh. Ya. Nah, ini huruf lam ketika dia berada di awal kata. Baik, selanjutnya huruf lam ketika dia di tengah kata, ya. Bentuknya adalah seperti ini, perhatikan. Nah, itu huruf lam di tengah kata, perhatikan sekali lagi. Ya, contoh misalnya kata yalbasu, ya, misalnya ya, kata yalbasu. Tahu contoh selanjutnya kata yalidu misalnya. Nah, ya. Kemudian contoh misalnya kata ala, ya, perhatikan ya, kata ala. Nah, bisa seperti itu ya, kata ala. Nah, ini contohnya. Nah, inilah contoh penulisan huruf lam ketika di tengah kata. Nah, selanjutnya yang di akhir kata. Yang di akhir kata bentuknya seperti lam ketika sendirian. Perhatikan ya. Nah, ya, contoh misalnya kita buat kata qul. Ya. Atau misalnya kita buat kata taklil, contoh misalnya ya. Ini lam di tengah dan lam di akhir. Nih. Nah, sekian pembahasan tentang huruf kaf dan huruf lam. Ya, inilah semua contoh dari cara penulisan kaf dan lam. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, untuk tugas, ya, Ustaz akan menuliskan beberapa kata yang di dalamnya menggunakan huruf kaf dan lam. Jadi hanya satu ayat Al-Qur'an saja tanpa banyak-banyak, ya. Sebentar ya, Ustaz lagi mencari kata yang cocok untuk dituliskan ya. Oke, kita coba akan menuliskan
surah Al-Baqarah ayat 1, iya, ayat 1 saja ya. Afwan, ayat kedua bukan ayat pertama. Ya, baik. Nah, ini Ustadz meminta antum ya untuk menuliskan satu ayat ini di kertas lembar atau di kertas HVS ya, sebanyak 1 halaman, bukan 1 ayat seperti yang Ustadz tulis ini, namun 1 halaman ya. 1 halaman itu bisa berisi beberapa tulisan. Misal mungkin 5 kali menulis atau sampai 10 kali menulis ya. Yang nanti mengumpulkan hanya 1 tulisan saja seperti yang saya tulis ini, maka nilainya akan kurang. Demikian saja pelajaran kita hari ini ya. Semoga dapat antum pahami dan antum coba praktekkan di rumah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.